Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back ya di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas analisa seputaran VRA atau Veracity sesuai dengan requestan dari Bang Satrio di kolom komentar kita ya. Dan beberapa teman-teman juga yang nggak mungkin semuanya aku sebutkan yang request VRA. Jadi hari ini Veracity diperdagangkan di kisaran Rp64, market stabil belakangan teman-teman setelah FUD yang bertubi-tubi terjadi di awal bulan Juni ini, dan sekarang ya kecenderungannya udah mulai sedikit stabil. Semoga sih kedepannya market akan stabil dan siap untuk kembali meroket teman-teman. Veracity kalau kita perhatikan ya, ini merupakan sebuah project. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Veracity ini adalah sebuah project blockchain kripto ya teman-teman, di mana dia menciptakan solusi untuk bidang advertising atau periklanan serta juga layanan-layanan streaming video. Jadi Veracity sifatnya lebih kepada entertainment atau buat hiburan. Kalau kita lihat dari penjelasan di sini, ini merupakan sebuah generasi berbagi video yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil bagi konten kreator memperoleh penghasilan dari karya mereka. Jadi itu adalah proyek yang mereka kerjakan teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi supply, Veracity ini punya supply sebanyak 110 miliar koin, dan yang beredar baru sekitar 10,3 miliar koin saja, which is baru 9%. Jika kita lihat market dari Veracity ini sudah listing di beberapa exchange seperti KuCoin, kemudian Bitfinex, Bittrex, Get.io, Bybit, OKX, dan kawan-kawan yang lain. Jadi bisa dibilang untuk likuidasi, saya rasa masih bisa berkembang buat kedepannya. Terutama kalau dia bisa listing di exchange-exchange yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat dari Veracity ya itu, ada beberapa roadmap yang akan mereka kerjakan untuk kuartal kedua. Kita kan udah masuk kuartal kedua nih. Seperti untuk pembaruan website mereka, kemudian juga project-project yang berhubungan sama advertising juga. Pembaruan UI desain mereka, tentunya ini akan menambah daya tarik daripada project dari Veracity. Mereka juga sudah meluncurkan beberapa produk teman-teman. Seperti kalau teman-teman mampir ke websitenya, ini adalah produk yang mereka sudah bikin. Ada Vera Esport, ini adalah layanan live streaming gitu, di mana orang-orang yang berpartisipasi itu berpeluang untuk earn or redeem digital reward. Jadi ada rewardnya kalau orang-orang berperan atau berpartisipasi di dalam project ini. Kemudian mereka juga punya Vera Wallet, ini tempat untuk melakukan staking dan juga menyimpan koin Vera kalian. VRA kalian ya. Ini hadiah rewardnya sampai 15% buat stakingnya. Terus juga mereka ada uh, advertising teknologi yang tujuannya untuk anti fraud. Anti fraud atau anti apa ya? Anti fraud tuh penipuan ya, teman-teman. Jadi kan banyak tuh yang namanya dunia-dunia periklanan tuh banyak banyak penipunya, teman-teman. Banyak kecurangannya lah bisa dibilang. Jadi mereka gunakan anti fraud ini tentunya untuk menghemat yang namanya kerugian ya, mengurangi kerugian-kerugian sehingga apapun bisnis yang mereka kerjakan itu cenderung lebih efisien dan juga tentunya tepat sasaran. Jadi itu kurang lebih untuk project dari Vera. Sekarang kita cek dia di Twitter. Di Twitter sendiri mereka ada banyak listing di beberapa exchange. Seperti contohnya dia listing di BNS. Ini sebuah exchange dari India. Salah satu exchange terbesar di India ya. Dia baru aja listing. Kemudian mereka juga terakhir di Lbank ya kalau nggak salah. Di Lbank mereka juga ngadain AMA gitu. Buat teman-teman yang mungkin mau mendengarkan project apa yang dikerjakan sama Veracity, itu mereka ada amanya bersama dengan salah satu exchange yaitu Lbank. Kemudian mereka ada kerjasama juga, ini kerjasama untuk project Web3 mereka ya. Ini bersama dengan Aurora dan juga Injective. Terus ya itu sih banyak kegiatan yang mereka kerjakan teman-teman. Jadi so far proyeknya masih tetap jalan, dan kalau kita lihat memang dari pengenalan branding ini tentunya penting ya buat Veracity. Mereka juga ada kegiatan nih. Ini di sebuah hotel Barir Le Majestic. Aku nggak tahu ini di mana. Tapi ini acaranya 19 Juni, berarti besok teman-teman. Di hari Senin ini ada acara kick off lunch, makan siang ya. Ya itulah teman-teman beberapa pengenalan sedikit ya buat Veracity, proyeknya masih jalan, dan
Sekarang kita lihat dari transfer atau aktivitas daripada wallet yang terjadi, itu aktivitasnya tetap jalan, transfer ataupun swap itu berjalan di blockchain-nya sebagaimana mestinya. Kemudian kita cek bagian holdernya. Di sini kita bisa tahu nih bagaimana si pemilik-pemilik terbesar daripada Veracity ini memegang koinnya atau enggak. Kalau kita lihat dari wallet pertama itu dia masih hold koinnya ya, belum ada transaksi, belum ada kegiatan jual beli yang dia lakukan. Kemudian kalau dari wallet kedua juga so far masih cukup sama. Di sini belum ada aktivitas sama sekali teman-teman. Artinya adalah holder-holder ini masih tetap hold koin VRA mereka. Kita akan coba cek sampai nomor 8 karena kepemilikannya mayoritas yaitu dari 1 sampai 8 ini jumlahnya banyak banget teman-teman. Jadi 1 sampai 8 itu sama-sama punya sekitar 10 miliar. Artinya kalau dijumlah berarti sekitar 80 miliar token ya atau koin teman-teman. Kalau kita perhatikan sih di sini ya lumayan ya. Jadi masih tersimpan rapi, belum ada sebuah pergerakan daripada wheels besar ini. Coba kita cek dia di nomor ke-9 ya teman-teman. Di sini kita bisa cek seperti apa kepemilikan daripada token dari Vera. Vera naik terus ya. Ini akumulasi terjadi pada wallet KuCoin teman-teman. Dan juga kalau kita cek dia di wallet nomor 10 kali ya. Ini dengan kepemilikan sekitar 2,6%. Jumlahnya justru mengalami penurunan. Berarti ada distribusi barang yang dilakukan oleh whales nomor 10 itu. Jadi itu buat Vera. Mari kita cek dia untuk pergerakan harganya seperti apa. Kita akan pakai yang IDR aja biar lebih gampang. Nah ini kita udah ganti chart pakai IDR dan so far teman-teman pergerakan dari Veracity saat ini lagi berada dalam fase supportnya, yaitu di kisaran support di Rp58. Ini merupakan level support yang cukup kuat untuk Vera ya. Kemarin waktu kasus Binance dan kawan-kawan itu Vera juga cenderung turun. VRA-nya turun dan sekarang udah mencapai level-level yang cukup penting. Menurut saya sih buat arah tentunya ini sangat-sangat ditentukan sama pergerakan ke depannya. Ada beberapa hal yang ya cukup bisa membuat market bergejolak kembali teman-teman. Bitcoin juga so far bergerak sudah lumayan bagus pergerakannya. Semoga aja sih ini merupakan tanda atau sinyal yang positif buat market. Sehingga mungkin altcoin ini bakalan ke-trigger juga positif teman-teman. Nah kita akan coba gambar pergerakan dari Veracity ya. Ini kita bisa tarik garis dari sini, ini juga kita bisa tarik dari sini. Dah kita akan kelihatan pola yang kita harus ulang lagi guys. Kita pakai yang rupiah. Nah ini kita udah pakai yang rupiah. Ini kita hapus semua gambar-gambar yang nggak terlalu penting ini. Ini adalah sisa-sisa analisa kemarin yang masih kita pertahankan. Siapa tahu berguna. Ternyata nggak berguna. Nah sekarang kita coba gambar garis ya secara pergerakan. Veracity juga masih cenderung bergerak dalam posisi penurunan teman-teman. Di dalam sebuah mungkin sebuah falling wedge ya kita bisa bilang. Ekspektasinya tentunya adalah terjadi breakout di sini sehingga penguatan itu sangat-sangat berpotensi bisa terjadi kalau Veracity sudah menembus level-level penting. Sekilas untuk level resistance yang penting itu ada di kisaran harga 82 rupiah teman-teman. Sekarang kan harganya masih di 64. Let's say kalau memang sinyalnya positif, pergerakannya positif, Veracity berpeluang untuk kembali menguat ke level 86 rupiah tersebut. Kalau kita lihat dari volume smart money kosong, tapi dari RSI ini menunjukkan sinyal yang positif. Terjadi kenaikan ya teman-teman dari RSI-nya. Semoga ini benar-benar bisa dikonfirmasi sebagai sebuah indikasi yang positif. Kalau kita perhatikan dari pergerakannya cenderung turun. Ini kita bisa bilang sebagai sebuah bullish divergence. Bullish divergence di time frame kecil teman-teman. Kurang lebih memang pergerakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi secara pergerakan indikator yang di bawah itu terjadi kenaikan. Ini contohnya terjadi kenaikan, tapi dari segi pergerakan itu justru agak sedikit dalam penurunannya. Dan kurang lebih ini sesuai lah sama pergerakan dari Vera. Ini adalah sinyal yang positif. Semoga kedepannya harga Vera bisa kembali pulih teman-teman, mengingat dia udah turun lumayan ya dari 159 kemarin waktu positif-positifnya di Januari, sekarang udah mulai terkoreksi kembali. Jadi itu best potensial buat Veracity. So far projectnya masih jalan, saya rasa sih
masih bisa di hold. Kalau teman-teman ada yang hold, mungkin ada yang mau staking juga, silakan untuk mampir ke websitenya langsung deh. Teman-teman di sini kan udah ada nih petunjuk ya, kita bisa pakai Vera Wallet, dimana kita harus bikin wallet dulu, kemudian kita bisa staking untuk Vera kita. Kalau dari segi time frame 4 jam ya, di sini kita lihat pergerakan dari Vera cukup aman menurut saya. Belum ada dump yang cukup signifikan terjadi kembali teman-teman, karena memang sentimennya kemarin dari SEC itu lebih banyak menyerang koin-koin besar ya, koin-koin yang market cap-nya nggak terlalu gede, itu justru langgeng-langgeng aja sih, masih aman. Cuman ya masih harus waspada juga. Dari segi pergerakan jangka pendek, Veracity ini sudah bergerak cukup positif. Di sini ada trend line turun, teman-teman. Ya, trend line turun dan sudah berhasil di breakout. Untuk target jangka pendek itu kemungkinan bisa naik ke 71 dan target berikutnya di resistance yaitu ada di kisaran 78 dengan level resistance major itu ada di kisaran 86 rupiah. Untuk support yang paling penting itu ada di kisaran area 59 rupiah. Selama belum menembus level tersebut ya masih cukup aman lah buat Vera. Jadi itu sih so far yang kita bisa lihat, buat Veracity ada potensi buat kenaikan. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau akumulasi, apakah bisa akumulasi? Ya tentunya harus di CA ya teman-teman. Kita nggak tahu pasti nih di mana level bottomnya nanti, penurunannya sampai kapan kita nggak ada yang tahu pasti. Tapi indikasi-indikasinya menunjukkan hal yang sudah mulai positif. Ya gitu aja buat Veracity. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.